Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Saya ingin mengulas kembali ya tentang market goal yang terjadi kemarin dan tentu nanti kita analisa kembali untuk kedepannya seperti apa ya. Jika kita lihat atau kita memakai dengan metode yang ada 2 kali atau 3 kali video terakhir ini ya, yang saya gunakan itu adalah materi tentang liquidity yang kita mengambil di time frame daily ya. Kita menentukan liquidity di time frame daily sebagai sell side liquidity dan buy side liquidity ya, atau bisa dikatakan dengan SSL ataupun BSL ya, seperti itu lebih mudahnya. Oke, semua sebutan itu sama saja ya. Yang jelas di video sebelumnya, di 2 video sebelumnya itu saya membahas tentang materi liquidity di time frame daily ya. Kita menentukan yaitu liquidity-nya ya. Ini yang kemarin kita tandai yaitu swing high-nya dan swing low-nya ya. Kita fokus di sini terlebih dahulu ya. Kemudian ini untuk intraday ya. Kemudian kita bisa ganti time frame ya, di time frame H4 ya. Biasanya saya seperti itu jika kita ingin entry sebagai market maker ya. Berarti tujuan take profit kita itu berada di liquidity ini ya, yang kita marking tadi. Tujuan kita itu jika kita entry buy ya, take profitnya itu di area BSL ini, dan untuk sell ya take profitnya di area SSL ini. Tapi kita juga perlu melihat di time frame kecilnya ya. Jika kita menargetkan yaitu BSL ini atau basic liquidity ini ya, tentu kita wajib melihat trennya di time frame kecil ya. Nah, demikian pula jika ingin sell, kita juga wajib melihat tren kecilnya seperti apa ya. Yang kemarin itu ya, yang kemarin di sini sebelum dia menyentuh area SSL ini atau liquidity ini, di sini dia membuat bullish engulfing ya. Nah, ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa market ini akan ada kenaikan. Setidaknya dia akan mengambil area supply ini ya. Nah, di sini dia mengambil ya, di sini dia mengambil supaya supply ini tidak fresh ya. Jadi kita bisa menandai setelah kita tandai liquidity di time frame daily tadi ya, swing low dan swing high-nya, maka di saat market berjalan kemarin tentu kita bisa melihat seperti ini. Kita bisa marking, semisal ini ya, saya akan marking area SND-nya ya. Ini area demand-nya ya, kita menggunakan metode SND. Nah, kita marking saja seperti ini. Ini saya memakai City Index ya, karena ini hampir mirip dengan broker yang saya pakai ya, broker kuning yang saya pakai. Nah, kemudian di sini kita marking yaitu area supply-nya ya. Nah, seperti ini. Ini adalah area supply-nya ya. Setelah kita marking seperti itu, tentu kita bisa turunkan time frame di time frame H1. Nah, di time frame H1 itu seperti apa? Biasanya saya akan perkecil ya. Biasanya saya akan perkecil area-area demand-nya ya. Seharusnya demand-nya itu di sini ya. Seharusnya, makanya saya kemarin tidak dapat entry di area situ karena saya markingnya itu di area situ ya. Tapi di sini market belum sampai dia sudah melakukan kenaikan di area situ ya. Dia sudah melakukan kenaikan. Sebenarnya di sini ada beberapa imbalance gap ya, atau volume imbalance gap di time frame H1 ini yang bertepatan dengan volume imbalance gap di time frame daily ya. Dulu ini pernah saya share ya, gap-gap seperti ini ya. Nah, seperti ini sebenarnya dulu pernah saya share ya, di video terdahulu itu pernah saya share. Oke. Jadi di sini jika kita lihat di time frame time frame H4 tadi sudah ada bullish engulfing. Setidaknya jika kita mau open posisi buy ya, target kita ya di area supply time frame H4 tadi ya. Nah, kemudian jangka panjangnya di area BSL ini ya, jangka panjangnya di area BSL ini. Karena apa? Karena jika kita mau buy, targetnya di liquidity itu ya. Jika sell ya di liquidity ini ya. Jadi seperti itu. Tapi ternyata market di sini mengambil BSL-nya ya. Jadi untuk hari kemarin ya, ini sudah terpenuhi. Market melakukan kenaikan ya. Dia sudah mengambil area ini. Jadi bisa saja ini nanti akan ada retest ya, bisa saja ya. Kenapa? Karena jika saya melihat di time frame M15 ya, di sini BSL itu sebagai
change of character, ya, pembalikan B. Sebenarnya kemarin saya pernah share di postingan atau di apa ya, lupa saya. Di sini sebenarnya ada sebuah change of character juga, sell, untuk sell di sini, ya, di sini. Jadi di sini market membuat change of character di situ, ya. Di sini akan saya gambarkan. Makanya kemarin ada penurunan, ya. Di sini saya gambarkan ya, dari sini saja ya. Ini ya, high, kemudian dia membuat low, ya, kemudian membuat high, dan nah ini di break, ya, karena ini low-nya valid, ya, di break, jadi membuat change of character. Kemudian di sini dia membuat liquidity, ya. Setelah membuat liquidity, membuat low kembali, ya. Jika dia mau membuat bos, seharusnya, ya, seharusnya di kenaikan ini dia mengambil liquidity terdekat, tapi di sini tidak ada. Jadi ini dia melakukan penurunan, kemudian nah dia mengambil liquidity ini untuk membuat sebuah bos, ya. Maka di sini dia membuat bos, ya, di penurunan itu dia membuat bos di sini. Nah, ini, ya, dia membuat break of structure di sini. Nah, setelah dia membuat break of structure ini, ya, kemudian di sini kemarin dia melakukan kenaikan. Nah, di sini dia melakukan kenaikan. Ya, dari bawah ini dia terus melakukan kenaikan sampai break swing yang valid ini, yang sudah mengambil liquidity ini. Berarti ini menjadi change of character. Ya, di sini dia menjadi change of character. Ya. Bentar. Jadi di kenaikan ini dia membuat change of character. Ya, di kenaikan ini market membuat change of character di area BSL ini. Ya. Nah, itu artinya apa? Karena ini change of character kenaikan, ya, maka kita nanti akan menunggu yaitu entry B, ya. Apakah kita akan entry B di sini? Ya, jangan terlebih dahulu ya, karena ini sudah ada di pertengahan, ya. Menurut saya ini ya, nanti yang saya khawatirkan itu akan ada koreksi terlebih dahulu, ya, baru market itu akan langsung terbang, ya. Jika kita entry di situ untuk entry B, ya, untuk SL-nya itu yang kita tidak bisa memasang karena terlalu jauh nantinya. Ya, kita tunggu saja market ini retest, kemudian kita ambil B-nya, ya. Jadi jika kita mengacu pada SMC seperti itu, ya, coba kita gunakan metode yang saya share seperti sebelumnya, ya, di sini. Oke. Saya hapus dulu ini rectangle ini, ya. Apa ini sulit sekali. Oke. Nah, sekarang saya ingin menandai area-area sell set liquidity-nya atau swing low-nya di time frame daily ini. Kemudian yang atas di sini, ya. Ini saya perbesar lagi, ya. Kalau di trading view itu enak. Saya ingin menandai ini. Nah, kalau ini sudah pasti dicapai, ya. Nah, seperti ini. Ini sebagai area-area BSL-nya, ya. Nah, seperti ini. Di sini ada volume imbalance gap, ya. Jadi, area-area ini nanti juga bisa menjadi area pantul, ya. Market itu memantul seperti ini. Ya, tinggal kita tunggu hari Senin seperti apa. Nah, di sini setelah kita menandai area-area SSL dan BSL-nya, ya, ini juga ada bullish engulfing, ya. Ini menandakan informasi kenaikan, ya, atau indikasi kenaikan, ya, tapi masih berada di area supply-nya, ya. Jadi kita wajib hati-hati kalau ada retest, ya. Setidaknya bisa saja dia nanti nih, ya, mengambil change of character itu atau membuat sentuhan di area situ supaya tidak ada gap, ya. Jadi seperti itu. Tapi jika dia tidak sampai di area situ, ya, tidak sampai di area situ, dia berada di sini, di saat nanti kenaikan, ya, bisa saja nanti ini diambil lagi, ya. Nah, itu ada dua kemungkinan seperti itu. Dan yang ketiganya tentu jika dia melakukan penurunan, bisa saja nanti dia akan mengambil area-area demand-nya ini, baru nanti akan jauh lagi untuk melakukan kenaikan, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini trennya sekarang bullish, ya.
trennya sekarang menjadi bullish. Di time frame daily menjadi bullish, di time frame H4 ya sebentar saya ingin menandai dulu karena di time frame daily tadi ada sebuah demand ya. Di sini saya tandai area demandnya ya, di sini saya tandai bodinya saja ya untuk mempercepat. Oke, kemudian kita tandai area di time frame H4, area demandnya lagi di sini ya. Jika kita perkecil di sini ya, di bawah sini ya, di bawah sini jika kita perkecil. Oke, tidak masalah kita perkecil seperti itu. Target kita nanti berada di sini ya. Untuk buy itu target kita itu berada di situ ya, berada di area sini di harga 3707 itu ya, target kita nanti untuk buy ya. Jika ini nanti market masuk di sini ya, target kita jauh lebih besar lagi atau take profitnya itu lebih besar lagi. Dan di sini ada sebuah gap. Nah, ini gap di time frame H4 ya, bisa saja ini nanti diambil market ya, bisa saja itu diambil market ya. Jadi kita menunggu saja untuk buy. Untuk kali ini saya menunggu buy-nya ya. Oke, kemudian coba dilihat di time frame H1. Nah, ini adalah area gap time frame H4 tadi ya. Di time frame H1 ini ada sebuah demand ya. Nah, ini berarti apa? Ya, kita menunggu nanti di area sini. Jika nanti market sudah masuk di area situ ya, kita tunggu saja. Ini adalah area tunggu. Nah, atau bisa dikatakan dengan demand time frame H1. Nah, di situ juga hampir bertepatan dengan gap di time frame H4. Jadi kita bisa menunggu konfirmasi setelah dia menyentuh demand ini ya. Kita tunggu. Jika nanti di area sini di time frame kecilnya itu ada konfirmasi buy ya, kita hajar buy ya. Jadi seperti itu. Tapi jika tidak ada konfirmasi ya, tentu kita akan menunggu di area sini ya, di area sini nantinya. Ini saya kalau kita perkecil lagi itu seperti ini atau setidaknya seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa menunggu open posisi buy di area sini. Ini juga termasuk area tunggu untuk buy ya. Apakah kita bisa melakukan sell? Ya, bisa saja ya, bisa saja. Jika mau melakukan sell itu tunggu swing high ini diambil terlebih dahulu. Semisal dia mengambil sedikit ya, kemudian ada konfirmasi sell ya, kita hajar sell ya, itu jauh lebih bagus. Setelah dia mengambil swing high ini ya, tentu akan jauh lebih bagus untuk open posisi sell. Sedangkan di sini ya, saya tidak rekomendasikan untuk sell ya di sini. Karena apa? Karena ini sudah ada time of character ya. Bisa saja ini nanti masih naik lagi sedikit, baru dia akan ada penurunan ya. Yang kita jaga-jaga itu seperti itu. Semisal ya, di sini coba saya lihat di time frame H4. Nah, ini ya, di sini ada area supply yang mampu di break. Nah, ini menjadi apa? Breaker block ya. Bisa saja ini nanti diambil kemudian nah dia terbang ya. Jadi seperti itu untuk time frame H1 ya. Untuk time frame H1 coba kita lihat. Nah, di time frame H1 sendiri di sini dari swing low terbawah ini kita cari area supply-nya di sini mampu di break. Itu artinya apa? Itu artinya market membentuk konfirmasi buy setup CB1 ya, candle break 1 di sini. Nah, berarti target 161-nya nanti market akan mengambil sebuah liquidity eksternal ini ya. Tapi kita tunggu untuk retest terlebih dahulu ya. Kita tunggu untuk retest terlebih dahulu, baru nanti kita akan hajar
B dengan target di eksternalnya ya. Jadi seperti itu analisa saya. Mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat trading analisa bisa memahami apa yang saya jabarkan untuk kali ini ya. Jadi target kita berada di 3710 itu untuk take profit nantinya. Jika sahabat-sahabat trading analisa punya pandangan sendiri ya tidak masalah ya. Ini sekedar edukasi ya, bukan sinyal. Yang jelas di sini saya akan menunggu open posisi B-nya ya. Jika dia nanti retest ada penurunan, semisal penurunannya ini lebih dalam, maka untuk take profit pertama itu BSL ini ya. Take profit pertama itu saya akan mengambil BSL ini jika ini masih belum diambil ya. Jadi seperti itu. Tinggal ini nanti jika dia sudah diambil dan ada kenaikan terlebih dahulu ya, nanti targetnya ya di area-area ini nanti ya, di swing tertinggi ini nanti apakah ada supply yang fresh ya, kita targetnya di area situ untuk open posisi B ya, jika ini penurunannya sangat tajam ya. Tapi jika dia mengambil untuk hari Senin ini, diambil ini BSL-nya lalu retest, nah di sini kemudian dia naik, nah ini baru take profit kita ambil yang eksternal ini ya, di harga ini 3710 atau bisa di 3707 ini. Oke, demikian mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat trading analisa. Tentu seperti biasa saya selalu mendoakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.